Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ayah bunda sudah kita berjumpa pada kesempatan hari ini pada kajian seperti biasa ya di hari Sabtu pagi ya, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahan kepada Nabi kita, Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda Ustaz dan Ustazah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita sudah masuk di hari pertama Ramadan. Nah, insya Allah 29 hari lagi kita akan lebaran, Masya Allah. Ya baik, untuk membuka kajian kita pada pagi hari ini adalah kita membacakan surat Al-Fatihah. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan membacakannya surat Al-Fatihah ini memberikan kita keberkahan, memberikan kita kelancaran dalam menjalani aktivitas puasa kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan setiap sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Berkhatimul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya pembacaan tilawah insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Haris Nandi. Untuk itu kepadanya waktu dan tempat Jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan katsir atas secara mudah-mudahan apa yang dibacakan menjadi pahala bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dari setiap huruf yang dibacakan datangkan keberkahan kepada kita semua, jadi wasilah untuk terus kita untuk ilmu, istiqomah untuk ilmu, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda, ustaz dan ustazah, ya, alhamdulillah, ya, insyaallah guru kita juga sudah terhubung bersama kita, ya. Alhamdulillah, izin untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai sekarang Ustaz. Ya, insyaallah. Oke, baik. Ayah bunda, Ustaz Ustazah, kita mulai kajiannya. Kami ingatkan, nah, seperti biasa untuk adab-adabnya kita perhatikan kembali, kita sempurnakan adab kita dalam ilmu. Apabila belum berwudu, ya silakan untuk berwudu terlebih dahulu. Apabila belum ya menyiapkan alat tulisnya, silakan untuk disiapkan. Dan bagi yang ingin menyalakan kameranya, itu sangat dipersilahkan karena dapat bertatap muka dengan guru kita itu adalah satu berkah ilmu yang nanti akan kita rasakan ke depannya. Baik, tidak berpanjang lebar. Untuk itu, pada Ustadz Iwan Sofyan, cepat kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan Hidayah karya Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau dan kita yang kaji ilmu Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Alhamdulillah kita juga sudah berada di bulan Ramadan, insyaallah. Ya. Jika di berita itu terbaru sudah 45 negara ya yang memulai Ramadan di hari ini.
dan sudah terlihat hilal, ya. Sebagaimana juga pada lazimnya tanggal itu sama ya di berbagai belahan dunia. Ya, tidak ada yang di satu negara itu tanggal 1, di lain negara tanggal 2 gitu kan. Ya. Sebetulnya kita menghadapi bulan yang satu, ya, bulan Al-Qamar yang satu. Yang dilihat itu bulan yang sama. Ya. Dan sebagian ada yang sudah berpuasa pada hari ini, barakallahu fikum. Insya Allah kajian hari ini berarti nilainya 70 kali lipat. Satu kali mengaji, karena itu adalah kewajiban, ya, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat, yaitu bab 70 kali mengaji. Ya, bahkan mungkin 70 kali mengaji di luar bulan Ramadan masih belum setara dengan 1 kali mengaji di dalam bulan Ramadan. Karena Allah berkenan untuk melipat gandakannya lebih lagi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang belum memulai Ramadan, semoga juga menjadi amal soleh dan hendaknya menahan diri juga, ya, imsak, karena yang lain berpuasa, ya, tidak menunjukkan makan-makannya di luar, tidak ada lagi cicurak, ya, karena insya Allah bagian daripada adab sebagaimana yang diajarkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Ya. Alhamdulillah, baik, kita lanjutkan kembali kaji kita. Bagaimana kita menata hati kita, ya, dari penyakit yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu, ya, terkait dengan hati yang hasad, ya, yang dengki, dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan ar-riya. Ya. Wa amma ar-riya, dan adapun riya, fahuwa asyirkul khafi adalah syirik yang khafi, itu samar, ya. Orang dibilang syirik, ya, menyekutukan Allah tapi tidak menyekutukan Allah, gitu, samar, ya. Atau juga disebutnya syirik kecil, bahwa asyirkul khafi. Kalau syirik besar kan menyekutukan Allah, ya, meminta kepada selain Allah, ya, untuk ya, terkait dengan kehidupan dunianya, ya, termasuk juga misalnya rizki dan lain sebagainya. Bahkan yang paling nyata adalah sujudnya atau ibadahnya kepada selain Allah. Nah, ini adalah yang namanya syirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang kecil, sehingga orang tidak sadar bahwa sebetulnya melakukan kesyirikan. Maka disebut wahwa ahadus syirkain. Itu adalah salah satu dari 2 syirik. Yaitu ada syirik akbar, ada syirik besar, ada syirik yang kecil, ya, atau syirkul asgor. Wazalika tolabuka, yaitu, ya, tolabuka al-manzilah fi qulubin nas. Kamu mencari kedudukan di hati manusia. Litana labihi, untuk meraih dengannya al-jah wal
hishmah, untuk memperoleh kedudukan atau penghormatan. Ya. Jadi ingin mencari tempat di hati manusia. Kalau orang beramal, ketika dia beramal, yang dicari adalah pujian manusia, ya. Kemudian juga penghormatan, pemuliaan dari manusia karena perbuatan-perbuatannya itu. Ya. Ini yang semestinya dia mencari ridho Allah, karena amal tersebut sebetulnya adalah tuntutan dari Allah. Kalau tuntutan dari Allah, tentu yang diharapkan adalah ridho Allah. Nah, ini malah mencari ya tempat ya atau keridoan manusia. Wa hubul jahi minal hawa al-muttaba'i al-muhlik. Dan cinta pada kedudukan adalah termasuk hawa nafsu. Cinta pada kedudukan itu adalah hawa nafsu al-muttaba'i. Hawa nafsu yang diikuti, al-muhlik, membinasakan. Hawa nafsu itu jika diikuti, dia akan membinasakan. Nah, alih-alih diikuti, malah cinta ya pada kedudukan, dicari-cari ya. Sehingga semakin menghantarkannya kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Wa fihi halaka aksarun nas, dan di dalamnya, yaitu di dalam riya itu, banyak manusia binasa. Banyak manusia binasa, baik binasa, rusak reputasinya, hancur harga dirinya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Fama ahlakan nasa, maka apakah lagi yang bisa membuat manusia binasa? Illan nas, kecuali manusia. Hati-hati. Ya. Karena yang merusak itu bukan binatang, ya. Kadang kalau kita ngajak jalan anak jatuh, bukan sama ayam. Ada ayam di situ, nyalahkan ayam. Ya, nih ayamnya Umi pukul untuk menyenangkan hati anaknya. Ya. Jadi sebetulnya yang membuat rusak itu adalah manusia yang lain. Baik manusia itu membawa kerusakan bagi dirinya, atau dirinya rusak karena ingin mendapatkan penghormatan dari manusia yang lain. Itu juga kerusakan. Dan ini adalah membinasakan. Ya, membinasakan sekali, nanti akan dibahas ya. Dan mesti dicermati sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, walau ansafa aktsarun nas, dan sekiranya kebanyakan manusia itu jujur ya, berusaha untuk mengintrospeksi dirinya, menilai dirinya, coba jujur terhadap amal-amal yang dia lakukan. Kebanyakan manusia la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadat fadlan an amalil adat ya. La'amilu anna aktsara, benar-benar mereka itu melakukan ya, kebanyakan mereka itu melakukan ya di dalamnya, misalnya ya ketika menuntut ilmu, ketika beribadah ya, fadlan, terutama anak amalil adat ya, terutama ketika mengerjakan kebiasaan ya, katakanlah amal-amal ibadah yang biasa dia lakukan sehari-hari, laisa yahmiluhum 'alaiha ya, tidaklah ya, terdorong atas perbuatan-perbuatan itu, yang mendorongnya itu adalah illa mura'atun nas, melainkan adalah ya ingin dilihat oleh manusia, riya ya, melainkan karena riya. Wahia muhbitatul a'mal, dan riya itu bisa menghapuskan amal, membuatnya menjadi hilang.
pahalanya tentu saja menjadi hilang. Hatta warada fil akhbar, hingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Sesungguhnya orang yang mati syahid, yu'maru bihi, dia diperintahkan, ya, karena mati syahidnya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ilan nar, ya, diperintahkan masuk ke dalam neraka. Kok bisa orang yang mati syahid di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka? Fayaqulu, lalu dia, orang yang mati syahid itu berkata, ya, karena kan kalau mati syahid itu kita tahunya, misalnya muslim, dia berperang, ikut berperang bersama pasukan menegakkan agama Allah, mati, orang-orang menyebutnya syahid. Ya, kemudian di proses jenazahnya itu dengan cara sebagaimana orang yang mati syahid. Ya, nah, dia termasuk syahid di mata manusia, syahid. Ya. Nah, tetapi dia diperintahkan masuk ke dalam neraka. Dia berkata, ya Rabbi istushhidtu fi sabilik. Ya Rabb, aku itu mati syahid di jalanmu. Fayaqulu, lalu Allah berkata, aradta an yuqala, kamu menginginkan agar dikatakan, innaka syuja'un, sesungguhnya kamu itu pemberani. Allah itu maha mengetahui apa yang tersirat pada hati hambanya. Orang yang beriman itu tahu, Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya jangan menganggap remeh, ya, jangan seolah-olah orang tidak tahu. Nah, apa yang ada di dalam hati itu harus diluruskan. Jangan sampai bengkok, jangan sampai ingin disebut ini itu. Hilangkan semua manusia dan pujian-pujiannya pada diri kita ketika kita beramal. Hanya, ya, tegakkan satu hal saja di hati kita ketika beramal, yaitu Allah. Ya. Orang lain, ya, anggap saja tidak ada. Ya. Orang lain ngontrak. Orang lain tidak ada. Yang ada adalah amal kita dan Allah. Amal kita dan Allah, ya. Bukan suami, bukan anak, apalagi orang lain. Allah. Ya. Jangan terlintas di dalam hati kita, Allah Maha Tahu. Ya. Bahwa orang itu ternyata ingin disebut pemberani ketika berangkat, ya. Orang-orang mengeluh-elukan ketika akan berangkat berjihad. Wah, berani ke medan tempur. Senang, ya. Nah, ini yang seperti ini senang karena disebut berani, pemberani, atau senang karena disebut pahlawan. Pahlawan di medan tempur, pahlawan di medan tempur ini, di medan tempur ini disebut pahlawan, dia senang, ya. Nah, karenanya senang itu, ya, akan muncul kalau dari awalnya niatnya itu riya. Ya, tapi kalau karena Allah dipuji oleh orang, nggak suka dipuji sama orang. Ya. Karena khawatir amal-amalnya itu menjadi riya, jadi saleh. Ya. Makanya bagi orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan amalnya dan senang kalau dipuji, maka beramallah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, beramal dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau masih berat, masih senang dipuji sama orang, maka sembunyi-sembunyi. Nah, innaka syuja'un, sesungguhnya engkau pemberani. Waqad qila, dan sungguh dikatakan zalika, yang seperti itu kepadamu. Wa zalika ajruka, dan itulah pahalamu. Ya, jadi pahalanya hanya sekedar disebut berani. Dia tidak mendapatkan pahala syahid, tapi hanya mendapatkan ganjaran disebut oleh orang pemberani. Untuk apa? Di dunia mungkin dielu-elukan, untuk apa? Ya. Kesenangan di dunia itu sebentar. Ya. Bahkan banyak di antara pahlawan-pahlawan, ya, katakanlah, ya, yang sudah
semakin tua misalnya gitu, tidak lagi dihargai, tidak lagi dihormati, dilupakan oleh masyarakat, bisa terjadi ketika dia hidup. Ya, apalagi ya kalau nanti sudah mati, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, untuk apa pujian manusia? Wa kadzalika yuqalu lil alim. Dan seperti itu juga dikatakan kepada orang yang berilmu. Ya. Dikatakan begitu. Yaitu ya di dalam hadisnya yang panjang, orang yang ini kan orang-orang yang dihisab pertama kali, ya, orang-orang yang riya, ya. Di antaranya adalah hadis 3 orang yang dihisab, yaitu orang yang mati syahid, orang yang punya banyak harta, dan orang yang berilmu membaca Quran. Nah, bagi orang yang berilmu juga dikatakan bahwa misalnya ya kamu ingin disebut sebagai orang yang berilmu, keilmuannya tinggi, senang kalau disebut orang yang berilmu itu. Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, walaupun tidak terlihat, ya, tidak tertunjukkan di dalam zohirnya. Ya. Seakan-akan memang orang yang berilmu seakan-akan tawadu, rendah hati, tapi dalam hatinya senang kalau dipuji. Ya, dan semakin semangat ya untuk mencari pujian. Wal haji, misalnya orang yang berhaji juga begitu, ya, dipandang orang kaya, dipandang orang menjalankan ibadah, ya, bisa ke Mekah. Nah, hajinya karena ingin mendapatkan tempat. Ya. Nanti kalau nggak disebut Pak Haji, dia udah haji, padahal hajinya udah lebih dari 1 kali, nggak senang. Harus haji berapa kali sih sampai saya dipanggil haji, dipanggil Pak Haji? Ya, apa nggak cukup ini 1 kali? Ya, ya. Nah ini pengen dipanggil Pak Haji. Wal ghazi, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, ya, juga demikian, diperintahkan masuk neraka. Kenapa? Karena berperangnya seperti tadi, ya, orang yang syahid. Wal qari, dan orang yang membaca Al-Quran, dalam hal ini juga termasuk ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu, ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu ingin disebut qari, wah suaranya bagus, senang kalau disebut suaranya bagus, ya. Kalau ada acara diundang jadi pembaca Quran, kalau bukan dia yang diundang, ada yang lain, hasad, dengki, iri, ya. Nah, itu berarti membaca Qur'annya, ya, ingin mendapatkan kedudukan. Kalau dapat kedudukan di hati orang lain, mestinya dia yang dipanggil. Kok ada orang lain yang menggantikan dia nggak suka. Ya. Qori-qori yang seperti itu juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ammal ujbu. Oh, ini sekarang yang ketiga, ya. Tadi sudah terkait dengan riya. Kemudian penyakit ujub. Ujub wal kibru wal fakhru. Ada 3, ya. Ujub itu bangga diri, ya. Merasa kagum, hebat terhadap diri sendiri. Wal kibru, dan sombong. Wal fakhru, ya. Merasa, sebetulnya ini mirip-mirip, ya, tapi kalau al-fakhru itu ada meremehkan orang lain, ya. Nanti kita akan masuk ke sana dengan gambarannya. Fahuwa da'u al-udhulu. Jadi ujub, ya, sombong, ya, dan angkuh, ya. Fahuwa ad-da'u al-udhulu adalah penyakit yang kronis. Penyakit kronis itu penyakit
yang sudah akut, yang sudah parah karena bertahun-tahun. Ya. Karena sebetulnya orang yang begitu bangga pada dirinya, ya, termasuk juga sombong, itu karena dia melakukan itu, ya, di hatinya itu terus-menerus, sehingga dia menjadi kronis. Kalau sudah kronis, sudah akut, itu sudah susah diobati, ya. Bahkan membingungkan dokter yang mengobatinya. Kalau ada penyakit liver misalnya, penyakit hati itu kan memproduksi gula, ya, gudangnya gula gitu. Terus dia diabetes, sudahlah kena liver, kena juga diabetes. Nah, ini yang agak susah itu, ya. Kalau mau dinaikkan gula darahnya supaya hatinya baik, malah diabetes, ya. Kalau dikurangi hatinya, jadi udah komplikasi, ya. Ketika yang satu diperbaiki, yang lain malah akan rusak, ya. Yang akan rusak itu diperbaiki, malah yang tadi diperbaiki rusak. Jadi demikian, kronis, ya. Dan tidak mudah artinya untuk mengobatinya. Wa huwa nazarul abdi ila nafsihi. Jadi ujub itu adalah, ya, seorang hamba melihat ila nafsihi, pada dirinya, bi'ainil izzi, dengan mata kemuliaan, kehebatan, ya, wal isti'azam, dan merasa besar, wa nazaruhu ila ghairihi, dan dia memandang kepada yang lainnya, bi'aini zulli, dengan pandangan menghinakan, wal istihqari, dan meremehkan. Jadi sebetulnya semuanya ini ujub, ya, al-kibru dan al-fakhru itu mengandung makna ini, ya. Menganggap atau memandang dirinya itu hebat, besar, dan terkandung di dalamnya ketika dia memandang dirinya besar, orang lain itu dirinya mulia, orang lain itu hina. Ya. Ketika dirinya besar, orang lain itu rendah. Istihqar, merendahkan orang lain. Wanatijatuhu, dan hasilnya kemudian karena hatinya seperti itu, ala lisani, terhadap lisan, ayyakula ana wa ana. Jadi di lisannya itu dia sering mengeluarkan kata-kata saya, karena saya. Kalau tidak ada saya, itu kan saya. Itu kan karena saya. Aku. Kama qala iblis al-la'in, sebagaimana iblis terlaknat itu mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, kan mereka tidak sujud. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Padahal aku memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Ana khairun minhu, katanya. Aku lebih baik dari dia. Nah, ketika orang itu memandang dirinya lebih baik, berarti orang itu lebih jelek, gitu. Ini masalah. Ya. Aku lebih baik, maka ada yang lebih jelek. Ya. Dan jarinya itu ditunjuk kepada orang. Ya. Kalau jari menunjukkan, orang bilang begini, ya, satu jari menunjuk, 4 jari ke dirinya sendiri, gitu. Ya. Jadi sebetulnya tunjukannya lebih banyak pada dirinya. Bisa ini sebetulnya jauh lebih buruk daripada orang itu. Ya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin. Ya. Engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakannya dari tanah. Jadi sebetulnya kita tidak tahu, ya, antara api dan tanah itu mana sih yang lebih mulia, gitu kan? Coba air dan api, mana yang lebih mulia?
antara batu ya, dan pasir misalnya, mana yang lebih mulia? Adakah sign ya, atau tanda-tanda bahwa api lebih mulia dari tanah? Ya. Jadi terkadang ini dengan kejahilan, dengan kebodohan, ya, orang itu merasa lebih baik dari orang lain, padahal sebetulnya tidak. Ya, tidak. Bahkan neraka itu ya dipenuhi dengan api, disebutnya juga nar, ya, adalah tempat kembali yang buruk. Itu justru dari api. Ya. Oh, ya, kenapa malah sombong ya dengan api gitu, merasa lebih hebat ya, karena api. Ya, sebetulnya dasarnya adalah karena merasa diri lebih baik, merasa diri tidak mau ya setara dengan yang lainnya, selalu ingin lebih baik. Ya. Nah, ini adalah apa namanya salah satu atau yang pertama daripada apa namanya kemaksiatan ya yang ditunjukkan ya di surga itu, yang dipertontonkan di surga, yaitu kesombongan iblis untuk sujud kepada Adam. Karena hakikatnya bukanlah sujud kepada Adamnya, semestinya pengetahuan tentang perintah itu yang lebih dikedepankan, bahwa ini adalah perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan semestinya dilaksanakan, karena Dia, Allah, tidak akan menzolimi hambanya, tidak akan merendahkan hambanya. Tapi begitulah orang kalau tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, dia justru bodoh, mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak tahu. Walhasil kemudian terus berada di dalam keburukan. Kemudian wasamaratuhu fil majalis, dan buahnya di tempat-tempat duduk dia, tempat-tempat berkumpul dia, ya, buah dari ujub, kibr, dan fakhr ini adalah at-tarafu'u wat taqaddum. Dia akan selalu merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa apa istilahnya, gayanya juga, lagaknya itu sok tinggi gitu ya. Tidak muncul atau tidak terlihat adabnya, misalnya memuliakan yang lebih tua misalnya gitu, enggak ya. Walaupun dia lebih muda, dia ingin dihormati, dadanya membusung ya. At-tarafu wa taqaddum, jadi dia ingin yang memimpin tuh inginnya dia. Wa talabu atasaddur fil mahafil, dan yang dia cari ya di dalam majelis-majelis itu adalah dia yang terdepan ya, tasadduri fil mahafil, di tempat-tempat berkumpul itu dia yang diutamakan, dia yang didahulukan ya. Kalau tidak diutamakan, tidak didahulukan, maka dalam hatinya kesal ya, tidak suka. Nah, kalau ada perasaan seperti itu ya, itu hawa nafsu ya, jangan diikuti. Kok orang-orang nggak mempedulikan aku ya gitu. Ya sudah, enggak apa-apa, emang siapa sih saya, gitu aja ya. Jangan merasa apa, karena orang itu kan mulia atau tidaknya yang penting adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena betapa banyak orang yang mulia di sisi Allah tapi tidak dikenal di tengah-tengah manusia, tidak masalah ya, karena yang dicarinya semata-mata ridho Allah gitu ya.
Nah, tapi orang-orang yang selalu mencari ridhonya manusia, ya, itu dia selalu ingin tampil di depan. Dia selalu ingin menjadi trending topik. Oh, kalau sekarang itu, kalau opini dia tidak jadi trending topik, dia kesal. Ya. Kalau status update-nya nggak dibaca sama orang, dia kesel. Dia pengennya dibaca sama orang. Ya. Nah, ini kan status update Ana ini dakwah, kok nggak pada dibaca sih? Ya, misalnya. Jadi inginnya itu diperhatikan. Ya. Wafil muhawarah, dan di dalam diskusi, ya, tadi baru duduk-duduk, ya. Nah, ini kalau diskusi. Di dalam diskusi di majelis al-istinkaf. Jadi dia itu nggak nerima min ayyuradda kalamuhu alaih, kalau ada orang yang menolak ucapannya. Kalau ada orang yang membantah ucapannya, dia nggak nerima. Nah, nggak nerima pendapat, ya, orang-orang nggak nerima pendapat kita. Ya, orang-orang meremehkan gagasan kita. Ya. Kita nggak nerima itu sebetulnya adalah ada hawa nafsu ingin mendapatkan kedudukan dari pandangan yang kita utarakan itu di hati orang lain. Nah, bahkan terlebih lagi ketika seseorang itu, ya, ingin memimpin, ya, sudah gayanya sok tinggi tadi itu, ya, paling nggak nerima, marah, ya, kalau misalnya ucapannya itu ditolak. Nah, kalau sudah sampai marah itu berarti apa yang di dalam hatinya jauh lebih besar. Ya. Karena lisan ini kan sebetulnya hanyalah pintu. Ya. Kalau apa yang ada di dalam hati itu banyak, keluarnya kan nggak bisa sekaligus. Keluarnya itu, ya, kalau orang marah itu misalnya, ya, terus menerus ngomong. Dan tidak ada habis-habisnya. Semakin besar rasa marahnya, semakin banyak omongan yang dikeluarkan. Nggak mau diam, ngomong terus, marah. Ya, begitulah kalau istri marah sama suami. Nah, begitu juga suami kalau marah sama istri. Ya. Artinya yang di dalam hatinya itu jauh lebih besar lagi. Kalau udah sampai marah, sudah ditahan-tahan. Nah, ini kenapa? Karena awalnya adalah, ya, dia bangga pada dirinya, dia dilihat, ya, sombong. Kemudian wal mutakabbir. Nah, ini kalau tadi secara spesifik, ya, terkait dengan ujubnya sebetulnya, walaupun secara secara irisan itu semuanya ketemu karena ini digabungkan, ya. Tapi kalau ujub itu lebih melihat pada dirinya sendiri dengan pandangan yang hebat, tadi itu ujub. Ya. Sedangkan mutakabbir, nah, wal mutakabbir, orang yang sombong, huwa allazi iza wa'iza anifa, adalah orang yang apabila dinasehati dia meremehkan nasihat itu. Nah, orang kemarin sore dalam hatinya itu, orang kemarin sore udah nasihati aku. Aku aja umurnya lebih tua dari dia berapa tahun, misalnya. Aku pengalaman di misalnya, ya, lebih banyak dari dia. Bahkan tidak jarang kemudian bukan sekedar meremehkan, kemudian mencemooh, ya, mencela, mengejek nasihat itu. Ya, kalau sudah kalau tidak nerima saja, ya mungkin tidak nerima, ya, karena orang itu. Tapi kalau sampai mencemooh nasihat, ya, padahal nasihat itu adalah bagian dari agama. Kalau sampai mencela nasihat, mencela agama, ya, nah, tentu urusannya adalah dengan yang memiliki agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga makanya bertingkat itu kadarnya, bertingkat. Ya. Kalau sudah sampai mencela, ya, nasihat tersebut, ya,
Nah, ini tentu kronis sekali. Ya. Wa iza wa'azo, ya. Wa iza wa'aza, dan apabila dia memberi nasihat, annafa. Kalau dia memberi nasihat, keras, ya. Cerewet, terus menerus, ya, sampai diterima. Ya. Bahkan tak jarang pula sambil mencela orang yang dinasehati. Nah, dirinya sendiri, ya, dinasehati yang baik malah mencela. Nah, kalau dia menasehati malah sambil mencela orang lain, kan ini buruk sekali. Ya. Orang yang al-mutakabbir, orang yang sombong ini buruk sekali. Dianya sendiri tidak mau dinasehati, pada orang menasehatinya dengan baik-baik, giliran dia menasehatinya itu keras, sambil mencela, sambil mencemooh keburukan orang. Ya. Ini diantara tanda, ya, sombong. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin, dan, ya, terhadap orang-orang yang dia lihat lebih baik daripada dirinya, ya, siapapun dari makhluk Allah, ya, maksudnya orang lain. Jadi setiap yang dia lihat lebih baik dari dia, ya, nah, misalnya menasehati dia, ya, dan tolak. Nah, giliran kalau dia menasehati dia keras, kasar. Ya. Makanya sebetulnya nasihat itu, ya, soulmate-nya itu kelembutan. Misalnya soulmate memberi nasihat itu kelembutan. Ya, jangan dipadankan dengan kekerasan, karena kekerasan justru padanannya adalah bagi orang yang sombong. Ya. Supaya kita memberi nasihat itu ikhlas, ya, dimudahkan oleh Allah, orang yang dinasehati itu bisa menerima nasihat, ya, artinya mendapatkan kebaikan dari nasihat yang diutarakan, maka pasangkanlah dengan sifat kelembutan. Fahuwa mutakabbirun, ya, itulah orang yang sombong. Bal yanbaghi an ta'lama, ya, bahkan sudah seharusnya kamu mengetahui annal khaira, ya, man huwa khairun indallah, ya, bahwasanya kebaikan itu adalah, ya, orang-orang yang berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Fidaril akhirah, ya, yaitu di kampung akhirat, ya. Wazalika goibun, dan yang seperti itu adalah hal yang goib, yang kita tidak tahu, ya. Jadi siapa yang lebih baik, dia atau kita? Dia atau aku? Nah, padahal baik itu kan di sisi Allah, gitu, ya. Orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Ya. Apakah kita merasa sudah tahu bahwa kita lebih baik di sisi Allah daripada orang lain, ya, daripada dia? Apakah kita itu sudah tahu, sudah dapat info dari siapa? Dari malaikat misalnya, gitu, ya, bahwa kita ini lebih baik dari orang lain, ya? Kan tidak ada yang tahu, itu maknanya goib. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik di sisi Allah. Bahwa kita sekarang melakukan kebaikan, bisa jadi orang itu yang di waktu yang kita tidak tahu dia melakukan kebaikan yang lebih banyak dari kita, ya. Terlihat keburukan orang lain di mata kita, ya. Bisa jadi kita sendiri tahu keburukan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang itu, ya. Kita bahkan melakukan keburukan yang lebih besar. Kan banyak orang itu, ya, sebagaimana pepatah, ya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Ya. Nah,
melihat dosa orang yang kecil itu udah besar banget itu. Ya, padahal kecil. Tetapi dosa sendiri yang sudah besar tidak sadar. Ya. Nah, itu yang pertama, karena goib, ya, kedudukan orang itu di sisi Allah tidak ada yang tahu. Ya, maka kita tidak bisa mengklaim kita lebih baik daripada orang lain. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Dan yang kedua, ya, yang perlu ada di dalam mindset kita supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain adalah, ya, baik betapapun baiknya seseorang, itu yang paling penting ukurannya adalah, ya, mauqufun, itu tergantung alal khatimah, di akhirnya. Yang penting di akhirnya. Nah, kita kan belum tahu orang yang kita nilai itu di akhirnya seperti apa, dan kita juga tidak tahu akhir kita akan seperti apa. Ini kenapa harus merasa lebih baik? Karena kebaikan itu nanti di akhirnya akan menjadi khulasa, yang akan menjadi penutup, ya, bagi apa yang dilakukannya di dunia ini, apakah diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu semua tidak tergantung kepada sekedar kuantitas, ya, kepada jumlah amal. Tetapi semuanya tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis qudsi, ya, bahwa rahmatku mendahului amarahku. Rahmatku mendahului amarahku. Ya. Bisa jadi orang itu menurut kita berada di dalam murkanya Allah, ya, sepanjang hidupnya. Tetapi Allah itu maha rahmat. Ya. Apalagi ini bulan Ramadan, kita banyak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di akhirnya bagaimana? Ya, di akhirnya. Ya, maka siapa yang husnul khatimah, nah itulah yang beruntung. Bisa jadi orang kelihatan banyak amal, tapi ya ini permasalahannya riya tadi itu, ya. Kemudian, ya, sombong, ya, justru di sini menjadi obat, ya, untuk mengurai penyakit itu. Tanamkan dalam mindset kita bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak pernah mengklaim lebih baik. Yang kedua adalah akhirnya. Maka kita senantiasa berdoa semoga kita, ya, diberikan akhir yang baik. Kemudian wa i'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika, dan keyakinanmu bahwa dirimu itu lebih baik daripada orang lain, mahpun, adalah kebodohan mutlak. Kebodohan mutlak. Kebodohan yang fatal, ya. Kalau fatal itu mematikan, fatal, ya. Kebodohan yang mematikan, ya. Kebodohan mutlak. Nah, bal yang bagi Allah tanzura ila ahadin, bahkan semestinya kamu tidak melihat kepada orang lain illa wa tara annahu khairan minka, melainkan bahwa dia itu lebih baik dari kamu. Jadi kalau melihat orang lain, lihat kebaikan-kebaikannya daripada kita. Kalau kita melihat motornya lebih bagus dari kita, orang itu lebih baik dari kita, gitu. Motor kita ternyata lebih bagus, ya. Oh, ternyata sepatu kita kalah, sepatu dia lebih bagus, dia lebih baik dari kita. Ya. Baju kita lebih bagus, ya. Ternyata dia ada lebih baik apa? Oh, ternyata dia orangnya kalem, saya agak gerusa-gerusu, dia lebih baik dari kita. Apa, lihat sekecil apapun kebaikannya, ya, karena kebaikan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang, ya. Maka kalau seseorang itu diberikan kebaikan, kita turut mensyukurinya, kita turut senang, ya.
Dan kemudian kita pandang ya orang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, Masya Allah, antum diberikan karunia oleh Allah demikian. Ya semoga Allah mengaruniakannya juga kepada anak. Ya. Nah, pandang orang lain itu lebih baik. Ya. Wa annal fadla lahu alaika wa tazdari nafsaka. Dan pandang orang lain itu lebih utama ya dari dirimu, ya, memiliki kelebihan-kelebihan dari dirimu, watas dari nafsaka, dan kamu memiliki kekurangan-kekurangan, banyak kekurangan. Ya, kamu rendah, orang lain tinggi, kamu memandang diri kamu rendah saja. Ya. Ayo mampir yuk ke gubuk anak, biasanya orang berkata begitu kan, padahal rumahnya istana, tapi manggil ayo mampir yuk ke gubuk. Nah, oh masih ada rumah gubuk zaman sekarang. Iya, jadi pengen tahu ternyata rumahnya ya tadinya pengen lihat rumah gubuk. Ya, coba. Ya. Banyak orang-orang itu sebetulnya kata-katanya itu merendah, ya, ya supaya untuk menjaga hatinya. Ya, lisannya itu merendah, mengunci hatinya supaya tidak sombong. Ah, kamu hebat, bacaan bukunya banyak. Alhamdulillah, ya, tapi anak nggak akan bisa begini kalau nggak dibelikan buku sama orang tua anak, kalau nggak didorong sama orang tua anak. Ya. Nah, jadi lebih melihat kebaikan-kebaikan orang lain daripada kebaikan dirinya sendiri. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah dirinya yang hebat, alhamdulillah anak hebat, ya bukan. Alhamdulillah orang tua anak itu luar biasa menyokong anak misalnya, itu ya, memuji orang, memuji Allah, ya, bahkan dihindarkan memuji dirinya sendiri. Fa in ra'aita saghiran, ya, maka nah ini contoh-contohnya ya, ini penting sekali ya supaya kita tertanam mindset ya, tertanam cara yang akan kita praktekkan gitu ya, sudah diberitahu ya, katakanlah secara teknis ya kalimatnya. Fa in ra'aita saghiran, maka jika kamu melihat anak kecil, qulta, kamu katakan, haza lam ya'sillah wa ana asaituhu. Ya. Anak ini ya, belum maksiat kepada Allah, wa ana asaituhu, sedangkan aku itu bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairan minni, maka tidak ada keraguan dia itu lebih baik dari saya. Nah, ya bagaimana cara ya membentuk atau membiasakan melihat orang lain itu lebih baik. Misalnya kepada anak kecil. Ya jangan anak kecil tuh teke gerak. Ya. Letikan ya, nah itu jangan, tetapi pandangannya adalah bahwa ya, dia itu belum maksiat, walaupun dia melakukan keburukan, dia itu belum maksiat kepada Allah, sedangkan akulah yang bermaksiat. Makanya orang tua itu mungkin melihat anaknya salah, ya dasar anak apa ya, tubalik ya, atau apalah nyebutannya ya, dengan sebutan-sebutan yang bisa jadi kasar ya, sebutan-sebutan yang mengandung kekesalan, bahwa seolah-olah anak itu telah melakukan perbuatan kesalahan yang besar, sedangkan dia tidak memandang bahwa bisa jadi anak itu melakukan segala keburukan-burukan itu karena lemahnya dia di dalam pengurusan, dalam mendidik anaknya ya. Maka ketika melihat anak itu dia belum bermaksiat, sedangkan akulah yang bermaksiat, akulah yang tidak menjalankan tugasku sebagai pendidik ya, yang pertama dan utama. Ya. Tetap orang tuanya itu pendidik yang pertama dan utama. Ya. Fala syakka annahu khairum minni, ya. Jadi pastilah dia lebih baik dari aku. Wa in ra'aita kabiran, dan jika kamu melihat orang yang sudah besar, orang dewasa atau lebih tua darimu, ulta, kamu katakan, haza khairun minni, orang ini lebih baik daripada aku, abadallaha qabli,
Dia sudah menyembah Allah sebelumku, tentu amal-amalnya lebih banyak daripada aku. Dia lebih tua dariku, dia sudah menyembah Allah lebih dulu dariku. Dia lebih baik dari aku. Wa in ra'aita 'aliman, dan apabila engkau melihat orang yang alim, orang yang berilmu, qulta, engkau katakan, haza qad u'tiya ma lam u'ta. Orang ini ya lebih baik dariku, apa? Karena dia diberi apa-apa yang aku tidak diberi. Dia punya ilmu, aku tidak. Alhamdulillah, ya. Orang itu lebih baik. Orang itu punya keutamaan. Ikut senang. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah mencapai apa yang belum aku capai. Wa alima ma jahiltu, dan dia tahu apa-apa yang aku tidak tahu. Fa kaifa akunu mislahu. Maka bagaimana aku bisa setara dengannya? Tidak, dia lebih baik dariku. Nah, gitu. Ini kalau melihat orang yang berilmu demikian. Ya. Wa in kana jahilan. Nah, lalu bagaimana kalau melihat orang yang bodoh? Nah, apa yang mau dibagusin nih, gitu kan? Ya, diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, engkau katakan haza asallaha ta'ala bijahlin. Ya. Misalnya orang yang bodoh itu bermaksiat, ya tentu karena dia bodoh, dia tidak tahu. Ya, bagaimana cara kita menanamkan ya berpikir kita? Ya, orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya, tidak tahu ilmunya. Ya, dia bermaksiat. Wa ana, sedangkan aku asaitullah, aku bermaksiat kepada Allah bi ilmin, dengan ilmu. Fahujjatullahi ta'ala alayya akbar, maka alasan Allah untuk mengazabku tentu lebih besar. Karena orang itu bermaksiat tidak ada ilmunya, sedangkan ini maksiat padahal udah tahu ilmu. Maka hati-hatilah di dalam memandang orang-orang yang bermaksiat itu, ya. Karena boleh jadi kita juga bermaksiat, padahal justru malah lebih besar dosanya kita karena kita tahu ilmu. Ya. Wa ma adri bima yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu. Dan aku tidak tahu apakah di akhirnya itu dia ya atau aku yang lebih baik, kan nggak ada yang tahu. Ya. Aku tidak tahu di akhir nanti itu yang baik itu siapa, dia atau aku. Di akhir itu ketika sakaratul maut. Ya. Belum tentu orang yang bodoh itu ya lebih buruk atau buruk di akhirnya, belum tentu. Ya. Wa in ra'aita kafiran. Nah, misalnya lagi bahkan termasuk melihat orang yang kafir. Kulta, kamu katakan, ya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada ya sebetulnya meremehkan orang kafir, mencela-cela, menghina-hina, tidak. Tidak. Ya. Makanya di negeri yang mayoritas muslim aman, tenang, damai. Ya, karena umat Islam menjalankan ajaran agama Islam. Ya. Sesama umat Islam saling sayang menyayangi, ya. Kepada non muslim juga tidak ya menghina, ya, melecehkan dan lain sebagainya. Tetapi banyak ya pada masa ini orang-orang yang justru ya seolah-olah menyayangi orang-orang kafir tapi justru malah membenci sesama muslim sendiri. Kulta, engkau katakan kepada orang kafir itu ya misalnya di dalam hati maksudnya ya dalam berpikirnya, la adri, aku tidak tahu, asa ayyuslima wa yuktama lahu bi khairil amal. Boleh jadi dia itu masuk Islam, kemudian di akhirnya itu dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal-amal yang baik. Wa yansalla bi islamihi min zunubihi.
dan terlepas dengan Islamnya itu, ketika dia masuk Islam, min zunubihi, dari dosa-dosanya, kama tansalu sya'rah minal ajin, sebagaimana lepasnya rambut dari adonan. Kalau kita bikin adonan apapun gitu ya, kue atau apa gitu, kan kalau lihat rambut pasti diambil, sehingga tidak ada rambut di situ. Nah, kalau orang kafir itu, dia ketika masuk Islam, mungkin kita lihat sekarang, wah, maksiat ya, ketika di dalam keadaan kafir itu, berbagai maksiat yang dilarang dalam Islam dia lakukan. Ya. Nah, tapi bisa jadi suatu saat dia itu masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam, dosa-dosanya itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari nol. Masya Allah, ya, seperti bayi yang baru lahir. Nah, sedangkan orang Muslim, orang Islam, ya, orang Islam itu kalau dia murtad nih, dia murtad, ya, jam 7 murtad, ya, jam 12 balik lagi tobat. Ya. Maka ketika dia murtad, seluruh amal solehnya terhapus. Ya, pahala-pahala amal solehnya terhapus. Ya, pahala-pahalanya. Ya. Pahala-pahalanya terhapus. Ya. Amalnya tidak, tapi pahalanya nggak adaan gitu. Pahalanya terhapus. Ya. Kalau orang mu'alaf tadi itu kan dosa-dosanya terhapus. Ini kalau orang muslim murtad, pahalanya terhapus. Kemudian dia masuk Islam lagi, nggak kembali itu pahalanya. Pahalanya nggak kembali. Ya. Tapi dosanya ketika dia dalam keadaan muslim sebelum murtad, itu dosanya masih ada. Pahalanya terhapus, dosanya masih ada. Dia Islam lagi, pahalanya 0, dosanya masih banyak. Gitu. Ya, maka jangan meremehkan, jangan menghina orang-orang kafir, ya, bahwa dia ahlun nar misalnya, ya, bakal jadi ahli neraka, belum tentu. Ya. Wa amma ana, dan adapun saya, fa'asa ayyudillani Allah, ya, bisa jadi Allah kemudian menyesatkan aku, fa'akfur, lalu aku kufur, aku kafir. Ya, saya tidak tahu akhirnya. Ya, bisa jadi malah yang muslim itu jadi kafir. Nah, sebagaimana ada yang muslim jadi kafir, ya kan? Ketika kafir minta ayat Al-Qur'an dihapus. Bukan cuma 1, 2, 300 minta dihapus. Nah, coba, Masya Allah. Ya. Fayuhtamali bisu'il amal. Ya. Bisa jadi Allah menutup atau akhir hidupku itu adalah amal yang buruk. Fayakunu huwa ghadan, ya. Dan bisa jadi keadaan dia, orang yang kafir tadi itu, besok minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah. Wa akunu ana, dan keadaan aku minal mubadin, termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah. Ya. Nah, maka tidak boleh seorang mukmin sekalipun, ya, dia memandang dirinya lebih dekat dari Allah daripada orang-orang kafir. Betul, secara zahir, ya, karena dia kafir, kita orang yang beriman lebih dekat dengan Allah, ya. Tetapi hati ini harus dijaga, ya. Jangan meremehkan orang lain, ya, siapapun, ya, kepada sesama muslim lebih-lebih lagi, ya. Karena bisa jadi ya di akhirnya dia lebih baik dari kita. Fala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak akan keluar kesombongan itu dari hatimu illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala, ya. Jadi kesombongan itu nggak akan keluar dari hatimu kalau kamu tahu bahwasanya orang yang besar itu adalah orang yang besar di sisi Allah. Orang yang mulia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah.
bukan mulia di sisi manusia, bukan besar di sisi manusia. Wazalika mauqufun 'alal khatimah. Ya, yang seperti itu adalah tergantung dari akhirnya. Wa huwa mashkukun fihi. Ya. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya film-film gitu kan, film-film itu ya di akhir itu yang paling menentukan ya, happy ending atau sad ending misalnya gitu ya, jagoan yang menang atau musuhnya yang menang misalnya ya, itu di akhir ya. Jadi segala sesuatu itu ditentukan di akhirnya. Sekarang kita Ramadan, semangat ya membaca Quran ya. Nah, pertahankan terus ya. Nanti bagaimana akhirnya? Husnul khotimah atau su'ul khotimah nih, gitu kan? Ya. Makanya semangatnya itu dijaga ya, kita sama-sama jaga ya. Direncanakan ya, diagendakan, tidak usah muluk-muluk ya. Pengen setiap hari membaca Quran 5 jam misalnya gitu ya. Nah, nanti memberatkan diri sendiri ya. Tapi misalnya kita buat target ya, kalau kita target bersama ya, satu hari diupayakan bisa 2 juz lah ya. Mengejar kita apa? Khotaman ya, mengejar khotaman bareng nanti sambil buka puasa bersama ya. Syukur-syukur siswa-siswa kita juga bisa dimotivasi untuk ikut mengaji, yang sudah bisa membaca Quran nanti ikut khotaman ya, ikut sambil berbuka puasa nanti khotam bareng ya. Dan tidak usah berkecil hati juga kalau terus kemudian tidak tercapai target misalnya, kita sama-sama berusaha saja ya. Kalau ada target biasanya kita akan bisa lebih teratur ya di dalam mengejarnya. Nah, kemudian ya, jadi tergantung kepada akhir ya, tergantung kepada akhir. Wa huwa mashkukun fihi, dan ya saat akhir itu kan mashkuk ya, belum jelas ya, belum jelas itu tadi goib ya, tidak ada yang tahu. Fayasghaluka khaufu su'il khatimah an tatakabbara ma'asyak ya. Dan hendaknya kamu menyibukkan diri dengan takut ya, takut untuk mendapatkan akhir yang buruk. Ya, jadi hatinya disibukkan ya, khawatir mendapatkan akhir yang buruk. Ya, an tatakabbara ma'asyaki fiha ala ibadillahi ta'ala ya. Ya, jadi takut ya, bersikap sombong ya, padahal di dalamnya itu ada kesamaran, ada ketidakjelasan ya. Yaitu ketidakjelasan apa? Ketidakjelasan bagaimana nanti akhirnya. Jadi untuk apa sombong? Ya, karena setiap orang yang sombong itu juga tidak tahu bagaimana akhir dia nanti, tidak tahu. Ya. Ala ibadillahi ta'ala, sombong kepada hamba Allah, jangan ya. Wa yaqinuka wa imanuka fil hali, dan keyakinanmu dan keimananmu sekarang la yunaqidu, tidak bertentangan, tajwizaka at-taghyir ya, kebolehanmu untuk berubah fil istiqbal ya. Maksudnya keyakinan kamu, keimanan kamu ya, amal soleh kamu sekarang itu masih bisa berubah nanti di masa yang akan datang, bisa saja berubah ya. Karena kan kita minta untuk selalu diistiqomahkan supaya hati ini tidak berpaling, selalu taat ya. Sebagaimana disampaikan, fa innallaha muqallibul qulub, sesungguhnya Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha, dia memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan dia menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Khawatir ya, bahwa kita ini bisa menjalankan amal-amal soleh itu juga atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu petunjuknya yaitu menuntut ilmu, dan kita bisa menuntut ilmu karena ada taufik. Jadi kita dapat taufik, kita dapat hidayah. Orang dapat hidayah belum tentu dapat taufiknya.
Orang tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak menuntut ilmu. Kenapa tidak dapat taufik? Sedangkan kita dapat taufik. Misalnya ketika menuntut ilmu, ya, berarti kita bersyukur Allah itu ya yang telah ya membuat hati kita itu ingin melakukan ketaatan. Makanya kita minta terus untuk memiliki hati yang selalu ingin taat, ya. Dikaruniakan ketaatan kalau melihat itu kebaikan, ya, dikaruniakan ya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Man yasha'u, oh ini sudah ya, wadilu man yasha'. Nah, ini ada hadis yang panjang sekali ya terkait dengan hasad dan riya. Ya. Tapi sebelum itu, Ustaz ini apa sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, anak akan selesaikan waktunya dengan membacakan hadis ini. Ya. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya nanti saja ya, karena ini ya. Apa namanya hadisnya cukup panjang ya. Kita fokus pada hadis ini, tetapi dia ada pengulangan kalimat sehingga ada keyword ya, ada kata-kata kunci yang dijadikan pegangan. Ya. Wal akhbaru fil hasad wariya wal kibri katsirah. Ada banyak hadis tentang hasad, tentang riya, tentang sombong. Ya. Wa yakfika min hadisun wahidun jami. Dan cukuplah bagi kamu, kata Imam Al-Ghazali, satu hadis yang lengkap, ya. Faqad rawa Ibnul Mubarak, diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak bi isnadihi an rajulin, ya, dengan jalurnya dari seorang laki-laki, annahu qala li Muaz, bahwasanya dia berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Muaz, haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki itu berkata kepada Muaz, ceritakan kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, jadi sebelum menceritakan hadis ini, hadisnya sudah akan diceritakan, tapi terbayang hadis itu, ya, Muaz bin Jabal fabaka, ya. Lalu dia menangis, ya, Muaz radhiyallahu anhu. Hatta zonantu annahu la yaskutu, hingga aku mengira dia tidak akan berhenti, nangis terus. Summa sakata, kemudian beliau diam, berhenti nangisnya. Summa qala, baru kemudian berkata Muaz, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ya Muaz, wahai Muaz, inni muhaddisuka bihadisin, aku akan menceritakan kepada kamu satu cerita, satu hadis. In anta hafiztahu, jika kamu menghafalnya, kamu menjaganya, nafa'aka, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Wa in anta dayya'tahu, dan jika kamu menyia-nyiakannya, walam tahfazhu, tidak menghafalnya, tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka indallah, maka akan terputus alasanmu di sisi Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini adalah alasan, ya, adalah hujjah kita yang kuat, ya, supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang tadi, yang penyakit yang kronis itu. Ya Muaz, innallaha khalaqa sab'ah amlak, sesungguhnya Allah menciptakan 7 malaikat qabla ayyahluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Summa khalaqas samawat, kemudian Allah ciptakan langit. Faja'ala likulli sama'in, maka Allah menjadikan, ya, tiap-tiap langit minas sab'i malakan, ya, bawaban alaiha. Jadi kan langit itu ada 7 tingkat, dan setiap tingkatannya itu ada malaikat penjaganya. Nah, ini tadi 7 malaikat itu. Jadi 7 malaikat diciptakan 7 lapis langit. Ya, bawaban alaiha, ya, penjaga pintu, ya, dari masing-masing langit itu. Fatas'adu, maka naiklah al-hafazah. Al-hafazah ini akan berulang-ulang. Fatas'adu al-hafazah ini akan berulang-ulang, ya, yaitu malaikat yang mencatat
amal-amal manusia. Ya, naik malaikat pencatat amal manusia bi amalil abdi, ya, terkait dengan amal hamba, min hini yusbihu, dari pagi, ila hini yumsi, hingga sore. Jadi pagi hingga sore malaikat naik membawa catatan amal seorang hamba. Lahu nurun kanuri syamsi, amal itu padanya ada cahaya seperti cahaya matahari. Hatta iza sa'idat bihi ila sama'id dunya, hingga ketika amal itu naik pada langit dunia ini langit yang pertama. Nah, ini di tingkatan yang pertama. Ya, zakathu, ya. Dipuji-puji amal itu. Wa kasarathu, dan banyak sekali amalnya. Fayakulul malaku al-muwakkal, jadi ini kan dibawa oleh malaikat pencatat amal, ya. Fayakulul malak, maka berkatalah malaikat muwakkalu biha, yaitu malaikat yang diwakil, yang menjadi penjaga pintu langit pertama itu, ya, lil hafazoh, berkata kepada malaikat yang membawa catatan amal tadi itu, idribu bihazal amali wajha sahibihi, ya, kembalikan amal ini ke muka pelakunya, ya. Idribu itu pukulkan, ya, pukulkan, ya, amal ini ke wajah pelakunya. Fa'ana sahibul gibah, karena aku adalah pemilik gibah. Maksudnya ini malaikat yang memfilter amal-amal soleh. Kalau di dalamnya ada gibah, nah gitu ya. Fa'ana sahibul gibah, malaikat ini memfilter dari sisi ini ada gibah enggak. Amal-amalnya banyak, bagus, ada gibah. Amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku, alla ada amala min manigtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Tuhanku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan lewat amal yang ada gibahnya, gitu. Tidak membiarkan lewat amal yang ada gibahnya. Artinya, jadi akhirnya amal-amal itu dikembalikan, ya, tidak naik, karena orang itu suka menggibah. Qala summa ta'ti al-hafazah bi amalin shalih. Nah, kemudian, ya, ini bagian yang kedua tadi, yang pertama. Bagian yang kedua, ya. Kemudian datanglah malaikat pencatat amal itu, amal-amal soleh, min a'malil abdi, dari amal seorang hamba, fatuzakkihi wa tukassiruhu, dipuji, betapa banyaknya, hatta tablugha bihi ila sama'is tsaniyah, hingga sampai ke langit yang kedua. Lolos langit pertama, masuk ke langit yang kedua. Fayaqulu lahum al-malakul muwakkal bis sama'is tsaniyah, maka berkatalah malaikat penjaga pintu langit yang kedua itu, kifu, ya, berhentilah, wadribu, kembalikan bihazal amali wajha sahibi, kembalikan amal ini kepada pelakunya, pada pemiliknya. Ana malakul fakhr, sesungguhnya aku adalah malaikat, ya, yang memfilter keangkuhan, ya, malaikat yang menjaga amal itu tidak ada angkuh di dalamnya. Innahu arada bi amalihi haza arada dunya, ya, sesungguhnya dia itu dengan amalnya yang dia inginkan adalah dunia. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Dan Robku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya melewatiku kepada malaikat di atasnya, malaikat yang lain, ya, kepada pintu di atasnya. Jadi kalau ada fakhr, ya, angkuh, ya, senang, ya, senang juga, ya, apa namanya, karena orang seperti ini senang, ya, di atas kesulitan orang lain, gitu, ya. Nah, innahu kana yaftakhiru 'alan nas fi majalisihim, sesungguhnya dia itu, ya, angkuh, ya, dia senang, ya, kalau di majelis itu dia ditinggikan, ya, walaupun mungkin orang lain menderita, walaupun orang lain susah. Nah, ada yang seperti itunya. Jadi akhirnya amalnya dikembalikan. Wa qala wa tas'adu al-hafazah bi amalil abdi yahtahiju nuran, ya, min sadaqatin wa siyamin wa salatin qad ajabal hafazah.
naik ya amal-amal hamba itu yang punya cahaya dari sodakohnya, puasanya, sholatnya, bahkan malaikat pencatat itu begitu kagum ya dengan amal itu. Fayujawizu nabihi ila sama'is salisah. Dia bisa sampai ke langit yang ketiga amalnya. Fayaqulu lahumul malak, maka berkata malaikat al-muwakkal biha, malaikat di langit yang ketiga, kifu wadribu bihazal amal wajhi sahibi. Kembalikan kepada orang yang beramal, ana malakul kibri, aku adalah malaikat kesombongan, ya, malaikat yang memfilter amal-amal itu, kalau ada sombong nggak jadi. Ya, amaroni rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Robku memerintahkanku untuk tidak membiarkan atau membiarkan lewat ya amal yang di dalamnya ada kesombongan. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas, sesungguhnya dia itu sombong terhadap manusia fi majalisihim, di tempat duduk mereka. Qala wa tas'adu al-hafazah. Kemudian Nabi bersabda ya, naiklah ya. Nah, langsung saja ya. Naiklah malaikat pencatat amal itu ya, yang membawa amal hamba itu yang bercahaya ya seperti bintang yang berkilauan. Di dalamnya ada dengungan ya, dengungan, ada suara mendengung dari suara tasbih, sholat, puasa, haji, umroh ya, hingga bisa sampai ke langit keempat. Kemudian dikatakan lagi yang intinya adalah dikembalikan kepada dia. Kembalikan. Kenapa? Karena ada ujub. Nah, malaikat yang ini adalah malaikat yang memfilter, ada ujub tidak. Kalau ada ujub dikembalikan. Amal-amal yang indah-indah, yang bagus-bagus itu dikembalikan kepada hambanya. Ya. Nah, kenapa? Karena aku diperintahkan untuk tidak membiarkan lewat amal yang di dalamnya ada ujub. Ya. Berikutnya adalah ya seorang hamba yang amal solehnya itu bisa tembus sampai langit kelima. Ya. Keindahannya seperti ya pengantin yang akan diserahkan kepada pasangannya. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, maka dikatakan ya dikembalikan ya kepada orang yang beramal itu. Kenapa? Ya. Nah, di sini adalah malaikat yang kelima, penjaga langit yang kelima adalah malakul hasad, malaikat yang menjaga langit tidak boleh ada hasad di dalamnya ya. Sedangkan dia hasad ketika beramal ya, dan dia hasad, dia dengki kepada orang yang beramal seperti amalnya, nggak suka dia ya. Dan setiap orang yang lebih baik dari ibadahnya itu dia hasad ya, dia hasad wa yaqau fihim, dan dia juga menjelek-jelekan orang lain ya yang semisal dengan dia, maka dia tidak bisa melewati langit yang kelima ini, hasad ya. Kemudian yang keenam ya, nah persingkat ya, ini adalah ya malaikat yang punya kasih sayang. Yang keenam, walaupun amal solehnya banyak luar biasa, bercahaya, tetapi dia itu tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia, insanan qattu, pada manusia. Min ibadillahi asabahu bala'un aw durrun, dia itu banyak menimpakan ya, dia itu menimpakan musibah ya, dan kesusahan kepada manusia. Balkana yashmatu bihi, bahkan dia senang kalau orang lain itu kena musibah, dia selamat ya, dia senang di atas penderitaan orang lain. Maka kata malaikat itu, ana malakur rahmah, aku adalah malaikat rahmat, aku diperintahkan oleh Rabbku tidak membiarkan lewat amal-amal orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Kemudian yang ke-7 ya, di langit yang ke-7 ya, naik amal-amal ya, selanjutnya cahayanya seperti cahaya matahari, bersamanya ada salah satu alaf malak,
ada 3.000 malaikat pengiring amal. Masya Allah. 3.000 malaikat pengiring amal itu. Ya, sampai ke langit yang ke-7. Tetapi malaikat di langit yang ke-7 mengatakan, kembalikan kepada pelakunya, ya, pada pemiliknya. Ya. Kenapa? Ya. Karena ya di sini ya, ini ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Aku adalah penghalang dari Rabbku terhadap amal-amal yang di dalamnya ya tidak ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sesungguhnya dia itu menghendaki ya rif'atan indal fuqaha. Dia ingin diberi kedudukan di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama-ulama. Dia ingin dipandang yang terbaik ya, wa zikran indal ulama, ya, disebut-sebut oleh para ulama, jadi trending topik di bibirnya para ulama, ya. Wasyitan fil madain, nah ya, populer, disebut-sebut di kota. Nah, orang itu amalnya begitu sehingga ya tidak dibiarkan lewat, ya, karena di sini adalah malaikat penjaga kemurnian amal. Orang yang amalnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan naik. Tapi karena ada riya di langit ke-7 ini, wala yaqbalullah amalal murain. Allah tidak menerima amal-amal orang yang riya, ya. Nah, ya, mungkin sampai situ dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan, ini panjang sekali hadisnya dan juga pesan-pesan baginda Nabi kepada Muaz. Itu masih ada ya, bagaimana untuk supaya bisa tips, katakan gitu ya, tips dan triknya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai amal-amal kita itu ditolak ya. Tidak bisa tembus ya, jangankan sampai ke langit yang ke-7, di langit yang ke-1 aja nggak tembus. Oh, bagaimana ya, ada 7 filter di sana nanti ya, dan kita berusaha ya mobil khusus di Ramadan ini ya untuk menghindari penyakit-penyakit yang kronis itu. Mungkin Ana sampaikan ya terlebih dahulu atau ibu yang memberikan manfaat untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ana cukupkan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah. Sangat memberikan kita banyak sekali pelajaran ya, ilmu bagaimana kita mengetahui ya sifat-sifat keburukan mungkin alhamdulillah mudah-mudahan tidak kita alami. Semoga kita semua terjaga dari sifat-sifat keburukan tadi yang sudah disebutkan. Oke, baik ayah bunda, Ustaz dan Ustazah, karena waktu untuk tanya jawabnya dipakai untuk menjelaskan hadis tadi, maka untuk tanya jawabnya kita alihkan ke pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, mungkin ada kalimat penutup Ustaz, mangga silakan. Ya, sebagai penutup ya, alhamdulillah Allah insya Allah ya, menyampaikan kita di bulan Ramadan ini ya. Marilah kita sama-sama menanam ya, di bulan Ramadan ini amal-amal soleh ya, dan kita pelihara amal-amal soleh selama di bulan Ramadan ini, jangan sampai rusak ya, jangan sampai dimasuki oleh hama-hama ya, yang banyaknya, yang utama hama-hama itu sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Penyakit-penyakit ria, ujub, ya, sombong, ya, dan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya. Karena di bulan puasa ini, ya, kalau kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita, apalagi lisan kita dan hati kita, ya lebih baik banyak di rumah saja. Ya.
Nah, cuma masalahnya di rumah ada HP-nya, kemana-mana ya HP. Ya, maka jagalah kita ketika menggunakan HP, jangan sampai menambah-nambah pintu dosa. Nah, ya, karena itu semuanya kita tutup, ya, maksimalkan beramal di bulan Ramadan itu sungguh jika satu hari ini ya, atau satu hari besok, setiap harinya kita bisa melewati puasa dengan tanpa dosa, ya, itu adalah hari raya. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan ya bagi orang-orang yang paham ilmu, orang-orang yang paham bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini membawa banyak keberkahan kepada kita, membuat kita rajin beramal saleh. Allah memberkahi untuk kita dan keluarga kita serta keluarga besar SDIT Insan Karimah dan kaum muslimin. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi syukran jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Mudah-mudahan memberikan kita ilmu ya. Semoga kita semua dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga amal-amal kita di bulan Ramadan ini semuanya menembus sampai ke langit yang ketujuh. Semoga kita bisa lulus di ujian ini, di bulan ini dengan amal yang terbaik. Berjumpa di hari raya yang terbaik. Baik, Ayah Bunda, Ustaz Zaza, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda kajian kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya insya Allah akan ditutup dengan doa. Doa insya Allah akan dibacakan oleh Sekretaris Tadi. Begitu kepadanya waktu Jumat kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah di awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan amal soleh kita, dijauhkan kita dari amal-amal buruk yang tadi sama-sama kita kaji, sehingga kita bisa lebih berhati-hati kembali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة من دوام ملك لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا الرحمن الرحيم، حصل مقاصدنا في الأمور كلها وبيدنا من آفاتها موانئها وسهل لنا أجر أمورها على ما ترضاها بعناية الله وبعظمة الله بقدرة الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن دخل الشك والرياء والسمعة في أعمالنا إياك نعلم به أو لم نعلم أتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم يسر يا ميسر يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور تلاميذنا ومدرستنا إنسان كريما في تربيتها وتعليمها وتنظيمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم افتح لنا وافتح بنا وعجل بقيام دولة الخلافة على منهج النبوة واجعلها وسيلة لنا في الحياة الإسلامية. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الصباح الشهر المبارك من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت واختم أمورنا بحسن الخاتمة
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا مشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ayah Bunda, Ustazah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang dijalani hari ini mendapatkan pahala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kami aturkan terima kasih atas materinya, infonya. Mudah-mudahan guru kita semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Semoga dapat terus mendampingi kita untuk terus mendekatkan diri kepada majelis ilmu. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan bacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqul haq wa huwa sabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.